Selamat malam, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas technical update untuk Bitcoin. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak menerima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman harus berhati-hati apabila ada grup atau channel palsu dengan nama yang mirip ataupun plesetan dari MS Trade and Investment. Yang ketiga, teman-teman juga harus berhati-hati apabila menemukan komen palsu mengatasnamakan MS Trade di channel YouTube MS Trade, karena saya melihat ada beberapa komen menggunakan nama MS Trade dan mengarahkan untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp, Telegram, atau sosial media lainnya yang intinya mengarahkan untuk berkomunikasi atau seperti mengarahkan titip dana trading ataupun konsultasi-konsultasi pribadi yang lainnya. Yang mana itu semua bukan saya ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya mesti berhati-hati terhadap hal tersebut semua. Oke teman-teman, di layar ini adalah chart dari BTC IDR atau Bitcoin IDR yang saya ini adalah chart di daily di dalam Indodax ya teman-teman. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kemarin di video saya sampaikan di dalam daily kemarin pergerakan dari Bitcoin kemarin itu sudah turun lebih rendah dari retracement 50. Jadi kalau kemarin Bitcoin turun lebih rendah dari retracement 50-nya, 50% retracement-nya ya. Jadi Bitcoin kan awalnya naik sampai puncak, tembus, kemudian membentuk swing high dan koreksi. Di dalam daily koreksinya yang sekitar 5 hari yang lalu sangat masif di sini. Bahkan sampai sentuh sekitar 450-an ya teman-teman. 450-an. Kemudian di hari berikutnya adalah naik. Kalau teman-teman mau lihat lebih jelas, di hari berikutnya adalah naik, kemudian dengan dua doji yang masih butuh konfirmasi, besoknya turun lebih dalam. Namun sebenarnya bentuk candlenya adalah ini hammer ya teman-teman. Dan hari ini teman-teman, ini bagusnya untuk Bitcoin hari ini adalah bentuknya candlenya cukup bullish. Overall, secara umum, kalau kita lihat di dalam daily chartnya, kalau kita tarik garis seperti ini adalah garis di retracement 50. Di sini terlihat walaupun Bitcoin sempat turun di bawah retracement 50, namun beberapa kali percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ya sekitar 4 kali, ternyata tidak berhasil masuk ke area di bawah 50 ini. Jadi boleh dikatakan bahwa retracement 50 ini saat ini menjadi support kuatnya. Jadi retracement 50 ini saat ini menjadi support kuatnya dari Bitcoin teman-teman ya. Jadi di sini di area yang saya garis ini saat ini ya kita ambil kesimpulan ini sebagai support kuatnya. Coba kita lihat di bagian kirinya teman-teman. Kalau kita bawa ke kiri, Bitcoin ini di retracement 50 atau di sekitar 510. Di sini memang terdapat sekumpulan candle ya. Sekumpulan candlestick ini dari nilai sekitar 435 di sini. 435 sampai sekitar 587. Jadi ini adalah satu area yang saya bilang sebagai area demand. Area demand yang mana area ini mungkin akan memunculkan demand orang untuk membeli. Jadi orang jadi cukup berani untuk positioning di situ. Di area tersebut teman-teman. Terlihat sebenarnya kumpulan candle di sini ada di sini, dan juga yang kedua di sini adalah harganya cukup kuat bertahan di area retracement 50, di atas retracement 50. Kalau kita lihat dari candle daily-nya, untuk Bitcoin sendiri saat ini sebenarnya candlenya udah cantik sekali teman-teman ya. Ini seperti ini. Kalau teman-teman lihat di candlenya seperti ini, nah ini candlenya udah hampir lebih tinggi dari kemarin. Ini akan bagus sekali kalau misalkan closing candle hari ini itu adalah lebih tinggi dari candle kemarin. Nah, kita akan coba lihat dengan menggunakan time frame yang lebih pendek teman-teman ya. Saya akan bersihkan dulu.
Saya akan coba lihat dari candlestick yang lebih pendek. Di dalam 4 jam, ya teman-teman di sini terlihat, di sini kalau di dalam 4 jam teman-teman bisa melihat ini adalah satu candle hammer dan disusul dengan sekumpulan candle yang intinya candle ini adalah higher low. Jadi titik low-nya lebih tinggi seperti ini. Dan di sini terlihat secara jelas ini ada satu kumpulan candle yang bisa menjadi resistan. Jadi bila bisa tembus ini di dalam 4 jam, di dalam resistan 587 ini akan berpeluang menuju sekitar 615 dan di 635. Jadi dua garis ini teman-teman, ini 635. Di sini 635. Ini kita belum menggunakan Fibonacci dulu ya. Dan yang di sini 614. 614 dan di titik ini yang perlu dia break dulu ini adalah di kisaran 575 ya, teman-teman. Ini kalau kita bicara dari candle dulu, kalau kita bicara dari candle. Nah, setelah Bitcoin ini lepas dari 575, 615, 635, di sini ada moving average 200, yaitu di kisaran 760. 760 kalau kita lihat penting, kenapa? Karena moving average 200 ini adalah batas antara bear atau yang beruang atau turun di bawah ya, dan bullish. Jadi harga apabila di atas MA 200 ini, di area sini ya, di atasnya ini adalah masuk bull area, dan apabila di bawahnya adalah bear area ya. Kecenderungannya kalau di bawah masih turun, kalau di atas masih naik. Seperti ini, kalau di area ini adalah dia berada di atas ya, kalau ini dia berada di bawah. Ketemu resistan dia turun lagi seperti itu ya. Kalau kita lihat, nah ini dia akan bagus sekali kalau seperti ini. Jadi nanti di kisaran titik ini 720-an itu penting sekali karena itu akan mengawali fase bullishnya Bitcoin di dalam time frame 4 jam. Nah, teman-teman kalau mau melihat time frame yang lebih pendek bisa gunakan 1 jam. Nah, di dalam time frame 1 jam Bitcoin juga masih memiliki resistannya di moving average 200, kita bisa gunakan di sekitar 605. Lebih jelas ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan time frame yang lebih pendek itu akan mendapatkan gambaran yang lebih detail. Kalau di time frame yang lebih pendek, di sini sebenarnya jelas juga di area ini adalah 575, kemudian di 615 sama, dan di sini adalah di 775-an ya, di area ini, baru kemudian di sini. Secara singkat pun kelihatan tahap-tahapan resistan yang harus dihadapin oleh Bitcoin ada banyak ya di sini. Ini di dalam time frame 1 jam. Patokannya sebenarnya cukup untuk support resist sih, sebenarnya cukup menggunakan Fibonacci support resist daily. Tetapi kalau teman-teman mau melihat secara detail bisa juga menjabarkannya dalam time frame yang lebih pendek seperti 4 jam dan 1 jam. Jadi untuk Bitcoin, untuk support kuatnya yang paling simple, teman-teman gunakan aja time frame daily. Ini Fibonacci, teman-teman perhatikan support penting saat ini ada di 510 ya. Kemudian berikutnya ada di 615, 614, dan berikutnya ada di 745 adalah resistan ya, teman-teman. Ini resistan. Kemudian ini juga resistan. Nah, supportnya adalah di 510. Ini apabila kita menggunakan Fibonacci naiknya untuk mendapatkan supportnya. Oke, teman-teman, saya akan berikan gambaran juga ya, di sini ada satu titik penting juga di 587 di sini. Sekitar 587 itu penting ya, sekitar 587, 570-an lah. 580, 570-an ini adalah moving average 200. Moving average 200 daily ini akan menjawab apakah Bitcoin ini nanti akan kuat bertahan di areanya ini, seperti itu teman-teman. Kalau dia kuat di atas 200-nya, maka kemungkinan dia akan berpeluang besar untuk naik. Dan apabila masih dia menjadikannya MA 200-nya ini sebagai resistan ya, bisa jadi akan masih konsolidasi di area sini untuk Bitcoin.
Kalau kita lihat lagi di dalam time frame yang lebih pendek, kalau teman-teman terutama yang sudah ngambil di bawah di barang di bawah dan ingin melihat resistan-resistan yang lebih jelasnya, maka bisa digunakan tren lain yaitu tren turun. Kita bisa gunakan ini adalah high-nya. Ini dari 950 dan ini adalah low-nya 5 hari yang lalu. Kita tarik seperti ini teman-teman. Nah, di sini. Posisi sekarang dari swing high turun ya ke swing low, di mana ini adalah tren turunnya dan korektif trennya atau retracement adalah ke atas, maka Bitcoin dalam 5 hari penurunan ini dia sebenarnya sudah mulai melakukan perlawanan teman-teman ya. Perlawanannya itu sebenarnya udah sampai di 38 yaitu di candle pertama setelah turun. Candle daily pertama setelah turun, candle daily kedua setelah turun, dan candle ketiga kemarin turun lagi, tidak mengambil resistan 642, tetapi resistan yang digunakan adalah 568. Kemudian 2 hari yang lalu justru lebih rendah lagi ya low-nya, tapi tidak lebih rendah dari sebelumnya 5 hari sebelumnya. Untuk resistannya kembali menggunakan yang di 568. Dan termasuk juga untuk hari ini resistan masih menggunakan 568. Jadi ada, kalau dari penurunan ini ada satu titik penting di 568 ya teman-teman, karena ini selama 3 hari ini menjadi resistan dan belum berhasil di break di sini. Selama 3 hari ini menjadi resistan dan belum berhasil di break teman-teman ya di sini. Jadi kalau kita menggunakan tren turun ini, maka 568 ini penting. Dan teman-teman yang sudah positioning di sini, ini semua sifatnya teman-teman yang berani untuk ambil posisi. Kenapa? Karena di sini sifatnya masih spekulatif. Ya, spekulatif. Nanti confirm areanya adalah di kisaran ini teman-teman. Di kisaran 642 sampai 700, 640 sampai 700. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di bagian kiri, ini ada banyak demand di sini ya. Jadi ya mungkin teman-teman yang sudah berani positioning di sini, karena melihat di sini ada demand yang diharapkan menjadi support yang menahan penurunan Bitcoin ini lebih lanjut. Seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman trader yang lebih cepat tentu menggunakan time frame yang lebih pendek, itu bisa menariknya dengan tren yang lebih pendek teman-teman ya. Maksud saya dengan time frame yang lebih pendek tapi tren yang sama, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Saya akan coba tarik dulu. Oke, sebentar. Saya akan arahkan dulu ini teman-teman. Dari high-nya di sini sekitar 950 sampai di sini. Low-nya di sekitar sini. Nah, di sini teman-teman, ini adalah gambaran pergerakan dari Bitcoin dalam time frame 1 jam. Di dalam pergerakan dari swing high ke swing low di sini ya. Pergerakannya adalah ini dari sini ke sini. Nah, dalam koreksinya itu low, kemudian tembus ke retracement 38 dan naik turun area situ tembus 23, bermain lagi di sini hampir tembus, dan di sini nah ini teman-teman di area sini adalah resistan retracement 23,6 atau di 570-an ya, sekitar 570-an. Di sini resistannya di sini, kemudian ada di 640-an dan ada di 703, sekitar itu. Gambaran secara umum untuk Bitcoin saat ini adalah dia sebenarnya sudah mulai menguat tapi masih dalam area spekulatif ya, sifatnya spekulatif. Karena masih di dalam retracement 0 sampai 23. Ya, retracement 0 sampai 23 ini teman-teman. Yang berada di area ini ya. Di area ini ya, teman-teman. Nah. Ya, area ini. Oke, teman-teman, itu update saya untuk Bitcoin. Ya, saya pikir sih kalau Bitcoin mulai bergerak naik, saya pikir nanti altcoin juga akan mengikuti teman-teman. Seperti yang kita lihat, yang lainnya juga udah mulai bergerak. Itu bagus sekali bagi teman-teman. Kalau saya pribadi, Bitcoin saya gunakan sebagai patokan saja. Saya tidak trading Bitcoin, tapi saya trading altcoin ya teman-teman, seperti Matic, XRP, XLM, seperti itu teman-teman. Cardano seperti itu ya. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.